PLT Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tiba di tempat. Selamat pagi. Shalom. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Ibu PLT Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Kepala BKPSDM Kabupaten asal peserta atau pejabat yang mewakili pejabat struktural pada BPSDMD Provinsi NTT, tim penjamin mutu, para widya suara, pengajar dan instruktur, mentor, coach, panitia penyelenggara, peserta latsar, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Upacara penutupan pelatihan dasar CPNS gelombang ke-10 untuk golongan 3 angkatan 195, 196 dan golongan 2 angkatan 66 dan 67 lingkup pemerintah Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Barat Daya, Kupang, 28 September 2022 dimulai. Mengawali upacara ini, doa bersama bagi yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, di mana Tuhan telah menyertai kami dari sepanjang hari kehidupan kami. Teristimewa Tuhan telah mengantarkan kami untuk berkumpul di tempat ini dalam kegiatan upacara penutupan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 2 dan 3 gelombang 10. Tuhan, kami bersyukur kegiatan ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Itu semua karena kasih Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk media suara yang telah memberikan materi kepada kami selama kami mengikuti kegiatan di tempat ini. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka, apapun yang mereka lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk kami semua yang hadir di tempat ini. Tuhan memberkati kami dan pergumulan kehidupan kami masing-masing. Tuhan mendengarkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, berjalanlah bersama kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus doa ini sampai kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, kita dengarkan laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Kepala PLT, Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala BKPSDM Kabupaten asal peserta yaitu Kabupaten Kupang, TTU, Rotendao, Ende, Manggarai, Sumba Timur, Sumba Barat Daya atau pejabat yang mewakili. Terima kasih dari Sumba Timur hadir bersama kita. Yang kami hormati teman-teman pejabat struktural dan fungsional lingkup BPSDMD Provinsi NTT, yang kami hormati seluruh tenaga pelatihan yang terdiri dari penceramah, pengajar, yang juga adalah sebagian besar dari widya suara, tim penjamin mutu, Bapak Wakil beserta Sekretaris dan anggota hadir bersama kita, juga seluruh pengelola dan penyelenggara,
yang kami banggakan seluruh peserta latsar, singkatnya undangan dan hadirin yang kami muliakan, selamat siang dan salut. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sehubungan dengan berakhirnya pelatihan dasar CPNS gelombang 10, golongan 3, angkatan 195 dan 196, dan golongan 2, angkatan 66 dan 67 asal Kabupaten Kupang, TTU, Rotendao, Ende, Manggarai, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya, maka izinkan kami menyampaikan laporan sebagai berikut. 1. Dasar A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. B dan seterusnya. I. Rekomendasi Satgas Covid Provinsi nomor terbaca tanggal 15 Februari 2022 tentang pelaksanaan latihan dasar lingkup BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Kegiatan. Kami melaporkan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan secara terintegrasi selama 511 JP terbagi atas 18 hari di tempat penyelenggaraan atau 177 JP, 320 JP atau 30 hari adalah di instansi pemerintah asal peserta, dan 14 JP dilaksanakan selama 3 hari kerja di tempat penyelenggaraan atau di instansi asal peserta. 3. Waktu dan tempat penyelenggaraan berlangsung selama 51 hari terhitung mulai 1 Agustus sampai 28 September 2022 bertempat di Hotel Romita dan Hotel Pelangi Kupang. 4. Peserta pelatihan berjumlah 156 orang, golongan 2 berjumlah 78 orang yang terdiri dari Kabupaten Kupang 6 orang, Rotendao 18 orang, Manggarai 28 orang, dan Sumba Barat Daya 21 orang. Golongan 3 78 orang yang terdiri dari TTU 20 orang, Rotendao 17 orang, Ende 20 orang, dan Sumba Barat Daya 21 orang. 5 tenaga pelatihan. Tenaga pelatihan terdiri dari penceramah, pengajar, tim penjamin mutu, pengelola, dan penyelenggara yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Evaluasi terhadap peserta. Berdasarkan evaluasi akhir, maka peserta pelatihan dasar gelombang 10, golongan 2 dan golongan 3 yang berjumlah 156 orang dinyatakan dengan kategori sebagai berikut. Ditunda kelulusannya 2 orang, baik dengan skor 70,01 sampai 80 tidak ada. Memuaskan dengan skor 80,01 sampai 90,00 128 orang. Sangat memuaskan dengan skor 90,01 sampai 100 berjumlah 26 orang. Para peserta yang dinyatakan lulus berhak memperoleh surat tanda tamat pelatihan, dan peserta yang ditunda kelulusannya diberikan waktu untuk menyelesaikan laporan aktualisasi serta kelengkapan administrasi dalam waktu 14 hari kalender. 7. Biaya yang digunakan dalam pelatihan dasar ini bersumber dari APBD Kabupaten Kota pengirim peserta
melalui DPA BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022. 8 penutup, atas nama seluruh panitia kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkolaborasi sehingga pelaksanaan latihan dasar gelombang 10 ini dapat terlaksana dengan baik sampai acara penutupan ini. Kami juga meminta masukan bagi perbaikan berkelanjutan untuk terus meningkatkan standar mutu pada pelaksanaan pelatihan dasar CPNS pada waktu yang mendatang. Demikianlah laporan ini kami sampaikan dan mohon berkenan Ibu PLT Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan sambutan sekaligus menutup dengan resmi latihan dasar ini. Sekian dan terima kasih. Kupang 28 September 2022 tertanda panitia. Kami akhiri dengan salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam prima. Hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan PLT Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus dengan resmi menutup pelatihan dasar CPNS gelombang 10. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala BKPSDMD asal peserta, khususnya yang hadir hari ini dari Sumba Timur, pejabat struktural lingkup BPSDMD Provinsi NTT, tim penjamin mutu, Widya Suara, panitia penyelenggara, dan yang saya kasihi dan saya banggakan peserta LATSA yang hari ini sudah hari terakhir berada di BPSDMD. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita sekalian bersyukur pada Tuhan karena pertolongannya sehingga kita bisa mengakhiri pelatihan latsar yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Ketua Panitia bahwa yang lulus memuaskan dan sangat memuaskan, kecuali 2 orang yang tidak sempat hadir karena kondisi sakit. Untuk itu dikasih waktu 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki atau mencari waktu melakukan ujian dimaksud, pemaparan hasil dimaksud, agar bisa sama seperti adik-adik yang hadir hari ini dapat memperoleh sertifikat kelulusan. Kurang lebih Bapak Ibu adik-adik belajar di lembaga ini, saya selaku PLT dan seluruh ASN di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mengucapkan terima kasih karena kerjasama yang terjalin sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan sampai akhir. Dan kalau kita bicara tentang pelayanan publik oleh ASN khususnya untuk mencapai pemerintahan yang baik atau good governance, itu kita adalah pelaku utama. Jadi saya dan adik-adik Bapak Ibu semua yang hadir hari ini di sini, kita bagian dan kita adalah pelaku utama. Kemarin atau 2 hari yang lalu, adik-adik sudah menyampaikan hasil rancangan hasil aktualisasi. Itu baru sebagian kecil yang dibuat. Dalam perjalanan karir adik-adik nanti sebagai ASN, sebagai PNS, C-nya nanti dihapus 1 tahun kemudian, tahun depannya. Dan ini tiketnya, sertifikat adalah tiketnya. Itu akan menghadapi berbagai macam penugasan yang diberikan
baik oleh atasan atau organisasi di mana tempat kita bekerja, dan juga tuntutan masyarakat. Untuk itu sebagai seorang ASN, kita harus selalu meningkatkan diri, kompetensi diri. Baik itu kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial dan sosial kultur. Menjadi seorang ASN yang baik atau PNS yang baik, kita harus tunjukkan itu sejak kita mulai bekerja. Dan dalam tataran pelaksanaan atau ketika adik-adik bekerja, dimulai dari pelaksana dan adik akan meniti karir. Jika dari masuk di struktural, maka akan menaik menjadi pengawas, yaitu dulu eselon 4 pengawas, yang sekarang sudah disetarakan banyak fungsional. Kemudian akan menjadi seorang administrator atau eselon 3 dan akan menjadi JPT atau pejabat pimpinan tinggi pertama di tempat masing-masing. Nah, kalau kita mau ada di karir yang tepat, itu artinya kita sendiri yang harus memperbaiki diri dan rekam jejak kita yang kita pertaruhkan. Tidak ada seorang ASN rekam jejaknya dibuat oleh orang lain, masing-masing yang buat. Itu akan terekam. Kenapa dibilang rekam jejak? Karena apa yang Bapak Ibu lakukan itu akan terekam. Nah, untuk itu saya minta, kalau mau menjadi seorang PNS yang baik, mulai dari sekarang tunjukkanlah talenta terbaik untuk organisasi di mana tempat Bapak Ibu bekerja. Nah, organisasi sekarang adalah organisasi sebagai pelayan publik. Jadi jangan, oh saya di BKD, saya di BPSDMD, saya hanya melayani ASN. Tidak. Karena apa yang kita buat, contoh sekarang kita dituntut untuk PAD. Nah, BPSDMD selain untuk pelatihan dari adik-adik latsar, pejabat administrator atau pengawas, bisa juga bekerja dengan yang lain. Nah, itu berarti kita sudah melayani masyarakat. Kalau adik-adik yang di fungsi lini langsung ke masyarakat setiap hari, berhadapan dengan masyarakat, itu tuntutannya lebih tinggi. Jadi kalau pelayanan publik itu dinilai oleh Kementerian Pan-RB, khususnya reformasi birokrasi, zona integritas, biasanya mereka memilih perangkat daerah yang melayani langsung masyarakat, antara lain rumah sakit umum, puskesmas, apalagi pelayanan satu pintu, dan lain-lain. Nah, itu biasanya tuntutannya lebih untuk pelayanan publik. Tapi bukan berarti kita yang melayani ASN pelayanan publiknya jelek, tidak boleh juga. Karena kita adalah contoh BPSDMD, BKD, dan lain-lain. Karena itu kita adalah fungsi koordinasi. Apa yang sudah Bapak Ibu dapat selama berada di BPSDMD, terutama menjadi ASN yang berakhlak. Itu kalau saya lihat semua mempresentasikan hasil aktualisasi harus tahu nilai berakhlak ini masuk yang di komponen yang mana. Kalau saya lihat di rancangan itu kita menjawab misi yang keberapa. Kita menjawab, kalau kita di tataran pelatihan kepemimpinan administratif menjawab program yang mana, indikator program yang mana. Nah, itu pola pikir yang dibangun selama adik-adik belajar sebagai peserta latsar itu dibawa terus. Jangan hanya sampai di ujian aktualisasi. Setelah pula yang penting sudah dapat sertifikat, tidak boleh. Pola itu yang dipakai untuk Bapak Ibu adik-adik bekerja selama menjadi PNS. Kalau nanti dalam perjalanan kita sudah pensiun, adik-adik akan dapat aturan yang baru, belajar. Di sini adik-adik harus selaku ASN harus sebagai manusia pembelajar. Kalau manusia pembelajar itu orang tidak pernah puas. Dia akan haus terus, dia akan belajar terus. Oh, saya masih kurang. Saya harus belajar, setiap hari saya harus belajar. Dan kalau sebagai manusia pembelajar, maka saya yakin bahwa Bapak Ibu akan menang
dalam situasi apapun. Dan yang paling penting dalam bekerja adalah kita selain dikasih tugas sesuai dengan sasaran kinerja yang diberikan, tetapi kita juga harus multifungsi. Jangan pimpinan minta tolong, ini kerjain, itu bukan tugas saya, betul, bukan tugas, tetapi untuk kesempatan tertentu. Kalau kami itu ada satu item, saya tidak tahu Bapak Ibu sudah terima atau belum, tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Lalu ada pertanyaan berikut, apakah tugas tambahan lebih banyak dari tugas pokok? Tidak boleh. Tugas pokok harus lebih banyak dari tugas tambahan. Ada pertanyaan di peserta lacak, Ibu, kami harusnya di sini, tapi kami ditempatkan di sini. Kalau Bapak Ibu, mungkin saya sarankan ya ke depan, ulang sampaikan ke pimpinan, bahwa kalau Bapak Ibu punya tugas di mana, kalau kita pakai sistem, sekarang sistemnya agak ketat, SAPK, pelayanan kepegawaian. Kalau tidak sesuai dengan apa formasi yang Bapak Ibu tempati, salah-salah Bapak Ibu bisa juga tidak nanti suatu saat. Itu yang saya takutkan, karena bekerja dengan sistem cepat. Jadi kayak hari ini, kalau teman-teman panitia sudah input data, dari hari ini juga saya tanda tangan elektronik. Adik-adik bisa dapat sertifikat. Itu kelebihannya. Kekurangannya adalah tidak boleh salah. Kalau salah berarti dia tolak. Nah, itu kekurangannya. Oleh karena itu, dalam bekerja dengan sistem, khususnya sistem elektronik, tidak boleh ada lagi yang main-main. Apa yang kita dapat itu harus kita kerjakan. Jika ada yang masih ditempatkan belum sesuai dengan formasi, sebaiknya sampaikan kepada pimpinan bahwa di zaman sekarang dengan sistem yang seperti ini, takutnya Bapak Ibu suatu saat tidak diakomodir dalam sistem pelayanan kepegawaian. Mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi demi terselenggaranya pelatihan dasar ini. Dan juga terima kasih khususnya kepada instansi pengirim dari Kabupaten Kupang, TTU Rotendao, ND Manggarai, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya yang sudah mengirim peserta diklat dasar ini ke BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepercayaan ini semoga terjalin terus di waktu-waktu yang mendatang. Akhirnya dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan seizin kita semua yang hadir, saya menutup pelatihan dasar CPNS gelombang 10, golongan 3, angkatan 195-196, serta golongan 2, angkatan 66 dan 67, lingkup Kabupaten Kupang, TTU Rotendao, ND Manggarai, Sumba Timur, Sumba Barat Daya tahun anggaran 2022 secara resmi. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati dalam tugas dan karya kita. Sekian dan terima kasih. Kita berdiri dan kita nyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan.
PLT Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi